Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Cangkir Bincang Pikir Kanwil Kementerian Hukum. Bersama saya, Lilin, penyuluh hukum, dan saya tentunya tidak sendiri. Di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini sangat istimewa. Saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Ada Mbak Marta, analis kekayaan intelektual. Ada Mas Dani Orlando, penyuluh hukum. Tetapi Mas Dani ini juga sebagai atlet bola. Dan tentunya konten kreator ya Mas Dani ya. Siap. Pak Bowo ini owner dari merek sepatu roda Ardians dari Ardians ya Pak? Ardian Racing. Oh, Ardian Racing, tepatnya seperti itu ya. Kalau saya baca di biografinya Pak Bowo ini, beliau ini pelatih sepatu roda dan sudah mengantarkan atlet-atlet tingkat internasional. Bicara masalah olahraga, teman-teman, ini kita itu nggak terlepas dengan kostum yang kita pakai. Banyak olahraga, tapi jenis-jenis olahraganya banyak dan kostumnya pun berbeda-beda. Termasuk saya tuh punya hobi lari dan bersepeda. Dan kostum yang saya pakai tentunya yang bikin saya nyaman, confident gitu. Sehingga apa yang saya lakukan kegiatannya itu bisa beraktivitas dengan tidak gerah gitu. Dan itu saya memilih dengan brand dari luar negeri, bukan bermaksud sombong ya Pak Bowo ya Mbak Marta, bukan bermaksud sombong karena memang brand luar negeri itu walaupun mahal tapi itu berkualitas dan saya merasa itu sangat awet gitu. Nah, kalau Mas Dani sebagai atlet nih Bu, ya atlet ya, bola itu bagaimana dengan pemilihan kostum sendiri Mas Dani? Jadi gini, kalau kita bicara olahraga itu ada dua hal dulu Bu. Ada namanya olahraga yang memang tujuannya prestasi, ada olahraga yang memang tujuannya rekreasi. Betul. Dan saya ini termasuk orang yang memang menggeluti olahraga untuk rekreasi, jadi buat senang-senang aja. Dan biasanya kalau orang-orang yang memang olahraganya rekreasi, bersenang-senang, itu memang paling penting banget merhatiin outfit mereka. Betul. Nah, kenapa akhirnya banyak orang-orang memilih outfit itu biasanya tadi patokannya kalau nggak brand internasional yang memang sudah punya nama atau brand lokal yang memang nyaman untuk dipakai dan biasanya memang harganya jauh lebih murah daripada brand internasional, tapi dari sisi kualitas, sisi kenyamanan itu juga nggak kalah sebenarnya. Gitu. Oh, sama brand yang saya pakai? Nggak kalah, iya, jadi nggak kalah. Oh, nggak kalah ya? Banyak banget, dan bahkan di brand-brand kita, brand-brand lokal kita di Indonesia itu ada beberapa brand yang memang justru udah dipakai sama, kalau kita bicara bola itu ada klub-klub bola ada di luar negeri yang memang pakai brand lokal, gitu, brand sebenarnya Indonesia. Berarti gitu. Produknya dari Indonesia. Produknya dari Indonesia. Tapi dan itu dipakai tim, salah satu tim di Eropa ada. Oke. Walaupun nggak di liga tier paling atas, tapi ada salah satu klub bola di Liga Inggris itu ada di, kalau nggak salah di kasta ketiga atau kasta keempat itu pakai produk merek aparel dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, saya berarti itu sebenarnya kita tuh punya brand ya yang sudah mendunia sebenarnya Iya, ya. betul Cuman sekali. kita kadang-kadang begini ya, orang kita itu kalau nggak mereknya terkenal itu Nggak mantep ya Bu. nggak mantap gitu, Nggak keren gitu, Kayak nggak kurang keren. greget Iya, gitu ya. kurang greget. Padahal orang di luar negeri itu sudah memakai brand produk kita. Tapi anak saya sepatu roda pakainya Ardians Bu. Oh, oke. Nanti kita spill ya Pak Bowo ya. Dari nomor 1 Ardian sampai itu. nomor 3 pakainya Oke, Ardians oke. semua. Iya, keren. Bisa dilanjut nih Mas Dani. Tadi kan aku bilang terkait dengan kenyamanan. ya. Betul. Bahkan kalau kita lihat, saya sendiri udah ngerasain pakai brand lokal itu sebenarnya dari kualitas itu nggak kalah jauh dari brand internasional. Kalau bapak atau ibu melihat beberapa kali saya posting di Instagram itu saya pakai sepatu bola saya merek lokal. Sepatu bola saya merek lokal, jersey yang saya pakai sering merek Di lokal. endorse juga nih, konten kreator di Kebetulan endorse. kita Iya, dapat banget. support dari brand lokal yang support kita. Gitu. Oh. Tapi bukan masalah kita dapat supportnya, tapi memang brand itu secara kualitas memang nggak kalah sama brand Nyaman internasional ya. gitu. Ya, Nyaman dari Mas dipakai. Dani sebagai pemain bola, nah itu sudah dirasakan benar-benar nyaman ya produk dari lokal dari Indonesia ini ya Mas Dani. Jadi kalau di Indonesia itu banyak produk yang saya bilang tadi
ini nggak kalah sama brand internasional. Dan itu banyak. Mungkin teman-teman yang lihat video ini udah tahu lah, kalau brand sepatu bola, sepatu futsal, itu banyak banget brand lokal yang levelnya udah nggak kalah sama level internasional. Bahkan kalau kita lihat kemarin, kita lihat Four Nation di Jakarta itu, ketika timnas futsal Indonesia melawan timnas futsal Belanda, banyak pemain Belanda itu yang pakai sepatunya merek Indonesia gitu loh. Dan itu keren banget menurut saya itu keren. Oh, ternyata pemain selevel Eropa aja mau loh pakai brand lokal dari Indonesia. Artinya apa? Secara kualitas sudah pasti mumpuni untuk main di level internasional gitu, Bu. Betul. Nih sahabat Kanwil Jateng ini sudah ada di spill sama Mas, dari bukan di spill lagi, tapi sudah dijelaskan secara menyeluruh. Ternyata produk lokal, produk kita yang ada di Indonesia itu sudah dipakai yang orang-orang yang di luar negeri gitu. Saya beralih ke Pak Bowo nih, yang ini juga produk lokal, dan Pak Bowo adalah sebagai pelatih klub sepatu roda ya Pak Bowo ya. Kairos namanya. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat seperti ini aja, ini ada beberapa kekayaan intelektual. Salah satunya ada merek ya Mbak Marta ya. Mereknya Ardians Racing. Terus ada desainnya, teknologi. Apa biring ya Pak istilahnya? Biring. Nah, ini sudah aluminium semua. Betul, ini teknologinya. Saya rasa ini sudah standar SNI ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mendesain ini? Nah, ini Pak bisa di-spillkan ke kita Pak. Bapak sebagai pelatih juga dan yang memproduksi, ownernya Bapak sendiri. Pak Bowo ini sudah mengantarkan para atlet menuju SEA Games. Keren banget ya. Ikut SEA Games dan mendapat medali emas. Tahun berapa Pak? Tahun 2011. Ketika itu kita membuat seperti ini karena awalnya itu ya tidak berpikir untuk ke profit dan lain sebagainya, tidak berpikir, karena tahun 2011 itu Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games waktu itu di Palembang. Kemudian anak saya Angga itu sebagai salah satu peraih medali emas, dan saya masih ingat ketika dia main terakhir di SEA Games dan dia dapat emas, tutup acara itu dapat emas, sampai mamahnya yang mengantar itu tidak bisa mendatangi karena sudah dikerubut wartawan semua banyaknya. Koran-koran halaman depan itu anak saya dengan medali emasnya itu, wah bangga sebagai orang tua itu. Nah, kemudian setelah SEA Games itu dia pulang ke Semarang, dia melihat, nah ini dampak. Jadi pemerintah perlu tahu bahwa dengan adanya event sepatu roda SEA Games seperti itu, ternyata membawa dampak. Akhirnya di kampung-kampung banyak anak-anak yang bermain sepatu roda, banyak banget. Nah, akhirnya kita ngomong-ngomong di keluarga, setelah kamu selesai SEA Games ini pulang, apa yang mau kita kerjakan? Nah, kemudian kita melihat anak-anak masyarakat yang bermain sepatu roda di jalan-jalan itu, akhirnya kita kemudian menyepakati, yuk kita buat klub saja. Akhirnya singkat cerita, kita akhirnya membentuk klub yang namanya Kairos. Untuk mewadahi supaya anak-anak kampung tidak bermain liar, dalam tanda petik tidak terarah, tapi kita mewadahi. Dan kita waktu itu memulai di Simpang 5 di Jalan Pahlawan. Nah, melalui Car Free Day, meskipun kita melatih awalnya itu yang anak-anak betul-betul mau serius belajar di Kairos tuh, kita 3 bulan atau 4 bulan pertama itu muridnya hanya 3, kalau tidak salah 3 sampai 6. Terus kita latih, akhirnya mulai bertambah. Nah, saya akan ceritakan kenapa kok akhirnya membuat sepatu ini. Nah, ternyata di sepatu roda itu untuk keberhasilan, kesuksesan seorang atlet, di samping dukungan dari orang tua, itu dari pelatih, program pelatih dan melatihnya, dan alatnya. Jadi memang itu ini ya Pak ya. Kalau kita berusaha itu memang harus tekun ya, sahabat Kanwil Jateng. Itu ditekunin. Jadi tidak mudah putus asa ya Pak. Iya, itu kan untuk jadi seperti ini, dan mungkin sudah Bapak produksi berapa ribu Pak? Produksi Pak sampai jadi, sekarang Pak. Betul. Pertama kita membuat 5 biji kerjasama dengan pabrik memang.
Kita membuat desain, rodanya minta kita yang karet. Karena selama ini yang dipakai oleh anak-anak kita menurut saya, meskipun itu juga dari luar, menurut kami untuk atlet-atlet pemula tidak ada yang pas. Akhirnya begitu kita lomba kok tidak bisa maksimal. Akhirnya kita membuat suatu desain sepatu ini, kemudian kita kerja sama pabrik, kemudian pabrik menerjemahkan rodanya kita harus ini roda karet. Ya, jadi roda karet beda dari sepatu pada umumnya itu rodanya plastik. Nah, kalau roda plastik itu gampangnya apa beda Pak? Beda. Seperti kalau kita naik sepeda, rodanya itu ban mati, karet mati itu kan terasa di sini, sakit gitu. Nah sama aja kalau rodanya itu plastik, maka tulang kaki ini juga akan sakit. Nah, ini kalau bicara masalah kekayaan intelektual itu kan sudah masuk di teknologi ya Mbak Marta ya, teknologinya gitu loh. Nah, ini yang saya tanyakan nih Pak, itu kekayaan intelektual yang ada di sini Pak, apakah Bapak sudah didaftarkan di DJKI Pak? Ya, baik. Sudah. Jadi merek ini Ardian Racing ini, Ardian ini kan anak saya nama lengkapnya Erlangga Ardiansa Wibowo. Jadi pakai nama anak saya Ardian, ini sudah didaftarkan dan puji Tuhan sudah ada sertifikatnya. Hak paten bahwa Ardian Racing hak paten dari merek kita. Ya. Di permohonan merek ya. Sudah mereknya sudah ada, sudah tahu dari tahun berapa Pak? Tahun setelah 5 tahun kalau tidak salah, 5 tahun atau 6 tahun. Saya ini ya Pak ya, saya ingatkan Bapak ya, 2014. 2014. Nah, ini jangan sudah 2 kali perpanjangan. Oh, 2 kali perpanjangan. Oh, luar biasa ya. Jadi sejak produksi sampai sekarang itu sudah berapa ribu nih sepatu roda ini Pak? Sudah berapa ribu ya. Jadi Kira-kira saja Pak. Ya, pertama kan buat 5 biji. 5 biji itu kalau dirupiahkan keluarnya satu sepatu itu cukup mahal, hampir 2 juta itu. Nah, kemudian terus kita tanyakan kepada pabrik supaya bisa harganya itu di kisaran di bawah 1 juta. Dengan spek seperti ini, dengan kondisi, sebab kalau kondisi seperti ini di pasaran itu pasti tidak ada yang di bawah 1 juta. Tapi dengan kita membuat sendiri, mendesain sendiri, kerjasama dengan pabrik, terus pabrik bilang, ya kalau kamu membuat 1000 pasang, kurang lebih 1000 pasang itu bisa nanti dijual di bawah 1 juta. Nah akhirnya kita proses waktu itu datang sekitar 1000 ini pertama. 1000 banyak loh itu Pak, 1000 pasang banyak. Nah, sementara murid kita di Kairos baru 30 ada. Wow, ya, 30, yang 900 sekian iya, yang 900 lebih itu mau dikemanakan. Nah itu ya Pak. Karena kita tidak bukan background pedagang. Betul Ya Pak. kita di olahraga. Ya kita hanya modal yakin. Sudah, ini anak-anak yang berprestasi kita fasilitasi pakai sepatu ini. Wih, keren. Pakai sepatu ini, terus kemudian suatu saat ikut lomba. Ya, yang waktu itu lomba pertama dapat perunggu 1 tok ya. Nah, setelah memakai peralatan sepatu Ardian ini, hampir yang kita kirim 90% dapat medali. 90% dapat medali. Keren, mantap ini Pak. Akhirnya klub-klub lain itu pada tanya, loh Kairos hebat nih, banter-banter. Ya maaf saya campur bahasa Jawa. Loh Kairos banter-banter. Ngopo sepatu nih? Nah akhirnya mereka pada tanya, loh ada sepatu Ardian Racing. Loh itu nggak beli di mana? Mau beli di mana? Oh di Kairos, kalau beli di Kairos. Nah akhirnya singkat cerita mulai dikenal, wah Kairos Ardian Racing. Ya order dan sekarang ini boleh dibilang 90% klub di Indonesia pakainya Ardian Racing. Bapak tentunya berpikir untuk inovasi lah Pak ya, karena ini masih di dunia olahraga sepatu roda itu kalau menurut saya itu masih kalangan menengah atas. Nah, inovasi apa Pak nanti ke depannya Bapak itu yang akan Bapak buat supaya dunia olahraga sepatu roda itu bisa sampai membumi? Program di Kairos, di klub kami Kairos ini kita juga menyediakan
beberapa sepatu yang bisa dipinjamkan. Jadi anak-anak pada saat mereka datang, Pak, anak saya belum pernah main sepatu roda, tapi ini kepingin. Apakah ada pinjaman di klub? Ada, silakan. Dan saya bilang sama orang tua ini, kalau anak bapak mau belajar di Kairos, hari ini pakai, jam ini pakai, kita kan latihan sekitar 2 jam. Iya. Kalau hanya sekedar dari duduk, berdiri, dan jalan agak banter, 1 kali pertemuan di Kairos bisa. Tetapi kalau nanti bapak ingin seperti anak-anak saya yang kecepatannya sudah di atas 40 km per jam, itu butuh latihan proses. Nah, kalau rajin bisa. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan Ibu, bahwa bagaimana supaya bisa memasyarakat, kita fasilitasi orang tua yang membawa anaknya untuk belajar sepatu roda, kita pinjami secara gratis, secara cuma-cuma. Biasanya Bu, kalau anaknya itu sudah seneng, jangankan hanya 600, 1 juta pun orang tua akan membelikan. Jadi itu yang terjadi begitu. Karena orang tua akhirnya, ini anakku betul-betul seneng. Support ya Pak? Iya, dia akan support. Iya. Sebenarnya tidak selalu katakanlah misalnya itu peralatan itu mahal, pasti tidak membuat daya tarik masyarakat untuk berolahraga ke situ, tidak salah. Ada Saya nggak Pak? setuju itu, Pak. Ada nggak Bapak? Mungkin kan ini sudah diproduksi Pak, lebih dikembangkan lagi. Kita selalu setiap tahun tuh mengevaluasi produk kita, dan kita selalu meminta kepada klub-klub maupun kepada atlet kita tolong berikan masukan. Nah, kita sudah yang baru saja kita produksi yang terbaru ini, baru bulan ini datang dari pabrik, itu ukuran XS itu jadi di bawahnya S, lebih kecil. Kalau ini kan ukuran berapa? ini ukuran S. Oh, S. Berarti Ukuran lebih kecil S lagi. lebih kecil lagi. Ukuran S itu nomor sepatu 31 sampai 34. Usia berapa itu Pak? Bisa Ini pakai usia kalau TK mungkin ya. ini TK bisa. Yang saya tanyakan nih Mbak Marta, banyak sekali masyarakat kita ya Mas Lando yang masih mengingat tadi yang padahal Mas Lando sudah tahu bahwa di luar negeri aja sudah pakai Betul sekali. brand Indonesia gitu, brand lokal kita. Dan masyarakat kita anehnya itu masih kepinginnya tuh brand terkenal gitu, merek luar negeri gitu. Dan padahal dengan seperti itu permintaannya, UMKM akhirnya apa? Akhirnya dia pasaran ini menginginkan produk sepatu A. oke. Nah, kan ABC aja ya. ABC. Nah, itu misalnya itu kan sangat mendunia dan itu pakai akhirnya para UMKM itu memproduksi dengan sama dengan merek yang si A untuk bisa dapat mendapatkan cuan ya kan. Nah, ini kan dari segi hukum itu kan pelanggaran gitu, pelanggaran hukum terkait dengan merek gitu. Pelanggaran merek, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu sudah diatur. Itu pelanggaran. Nah, Kanwil Jawa Tengah gitu selaku perpanjangan tangan dari DJKI di sini, itu apa sih upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil Jawa Tengah terkait dengan adanya pemalsuan ya atau diduga palsu, saya nggak bilang diduga palsu di lapangan, itu apa saja yang sudah dilakukan? Edukasi pasti Bu. Ya, edukasi, kemudian sosialisasi, dan kami juga pernah melakukan sertifikasi pusat perbelanjaan. Maksudnya apa? Pengawasan gitu? Iya, sertifikasi pusat perbelanjaan itu kita ke pasar modern, pasar tradisional, tapi kebanyakan memang pasar modern dulu karena memang pasar modern ini kan banyak tenan-tenan yang nyewa ya di situ ya. Jadi kita harus kasih pemahaman ke pengelola mallnya, ke pusat perbelanjaan tersebut. Jadi lebih ke pengelolanya ya? Iya, karena tidak boleh juga pengelola itu mengizinkan tenan-tenan ini menjual barang-barang tidak ori atau melanggar. Ini nggak boleh. Jadi harus ada diperjanjikan antara tenan dengan pengelola pusat perbelanjaan. Itu kalau sertifikasi ya dalam bentuk pengawasan kita ya. Kemudian kalau kita kasih pemahaman ke masyarakat ya edukasi dan sosialisasi. Kita sering melakukan edukasi baik itu secara langsung ke teman-teman pelaku usaha, kemudian dinas-dinas terkait, itu seluruh Jawa Tengah ya Bu.
karena lingkup wilayah kerja kita seluruh Jawa Tengah. Tidak hanya itu, kita juga menggunakan media sosial. Media sosial kantor wilayah, kemudian pakai media sosial kita masing-masing. Ya. Kita titipin sama Mas Brolando. Iya nanti bisa untuk mengedukasi teman-teman juga. Karena followersnya banyak. Iya betul. Jadi lebih menyentuh semua lini gitu ya. Tidak hanya pelaku usaha fashion, makanan, F&B, tapi olahraga juga kita menyentuh ke sana. Ya, betul. Peralatan saya nyambung sih. Iya Pak. Peralatan saya sering jumpai juga kalau pas ada event itu juga ada beberapa, ya enggak banyak sih, di tenan itu ada juga yang secara vulgar menyampaikan ini produk ini murah. Karena istilahnya apa ya? Bukan mengatakan palsu tapi apa? KW atau apa gitu. Iya, ada KW1, KW2, KW3 gitu. Tapi nah, karena saya di bidang olahraga khususnya sepatu roda, saya menghimbau pada teman-teman yang bermain sepatu roda. Jangan sekali-sekali pakai yang istilahnya tuh KW atau apalagi palsu. Kasihan atletnya. Saya ini ada pengalaman ya, boleh saya cerita ya. Ada pengalaman di Kairos itu ada atlet yang suatu saat dia latihan kebetulan latihannya pas di road waktu itu, kemudian ayahnya atau pamannya atau siapa tidak tahu, dia membeli roda ini kalau merek X ini biasanya harganya sekian juta. Nah dia ini kok harganya separuh. Akhirnya dia kemudian membelinya tanpa komunikasi sama anaknya. Nah suatu saat pas latihan malamnya sama ayahnya mikirnya roda baru dipasang biar besok lebih banter kan gitu. Dipasang, ternyata pada saat latihan baru berjalan sekitar 100 kalau tidak 200 meter sudah anaknya berhenti. Komplain sama ayahnya, ya ini pakai roda apa nih, berat loh, itu baru loh nak, berat ini, bawa roda lama enggak? Ada roda lama, akhirnya pasang lagi, dia bisa ikut latihan lagi. Terasa berarti ya? Terasa, jadi kasihan atletnya. Kalau sampai kadang orang tua yang berpikir ini kok harganya jauh dengan biasanya. Nah, jadi saya menghimbau betul-betul kalau memakai peralatan olahraga yang benar-benar direkom oleh pelatih. Saya bilang itu, direkom. Komunikasi kenyamanan juga ya Pak? Kenyamanan. Karena nanti khawatirnya berakibat seperti yang saya cerita itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bowo. Jangan pakai barang palsu pokoknya Bu. Jangan pakai barang palsu ya. Meskipun ditawarkan harganya murah, KW diskon 50%. Kalau diskon mungkin kita harus berpikir ya Mas Lando ya, diskonnya itu masuk akal nggak? Iya, betul. Mas Lando juga tadi sudah mengatakan bahwa ternyata produk kita itu juga bagus juga. Tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri, brand-brand luar negeri ya Pak Bowo, Mas Lando ya. Nah ini Mbak Marta, sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah ini memberikan ruang kepada UMKM gitu. Pak Bowo sudah mewakili ya, tapi Pak Bowo sudah yang begitu besar gitu kan. Ini ada UMKM yang lain gitu, mungkin yang memproduk peralatan olahraga juga ya Mas Lando, dan mungkin yang lainnya itu kan menjadi banyak sekali kompetitornya. Iya, kompetitornya. Nah itu sudah banyak sekali, dan itu bagaimana Kanwil ini memberikan ruang kepada mereka itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil terhadap para UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah juga ya. Kalau KI mempunyai binaan UMKM enggak? Kalau binaan sih enggak ya Bu, karena kalau teman-teman pelaku usaha itu kan memang sudah ada dinas tersendiri yang memberikan binaan gitu. Kalau kita bermitra dengan dinas tersebut, kita bermitra dengan dinas tersebut untuk memberikan pendampingan. Yang pertama informasi pasti, kemudian pendampingan untuk pendaftaran KI. Tapi sebelum ke pendampingan kita harus kasih pemahaman dulu ke mereka, karena banyak para pelaku usaha nih Pak. Mungkin kalau dari sukses story-nya Kairos dan Ardians Racing ini memang butuh ketekunan. Nah ini kebanyakan dari teman-teman pelaku usaha mungkin yang perlu didorong.
Iya. semangat, Betul sekali. tekun dan sabar. Sabar. Nah, itu. Jadi Tapi yang penting utamanya untuk mencapai kesuksesan seperti Ardian Racing ini butuh proses kan. Tapi prosesnya itu harus dilindungin. Iya. Dilindungin dulu nih brandnya, produknya. Apapun itu kekayaan intelektual yang ada di produknya, entah itu merek kah atau desain industrinya kah, kalau berupa bentuk dan lain sebagainya, atau patennya, teknologinya, itu dilindungin dulu. Setelah kita dapat pelindungan, kita lebih nyaman gitu ya Betul, Pak ya, betul. untuk memasarkan, mempublikasikan, Betul. menjual itu kita nyaman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim itu sebagai produk mereka Betul. tanpa seizin dari Izin ya dari si pemilik pemiliknya. KI tersebut. Seperti saya sebagai pemilik sertifikat yang diterbitkan dari kementerian ini, rasanya ayem. Iya. Tidak ada perlindungannya ya. Ada Pak? perlindungan, perlindungannya. betul. Jadi teman-teman benar harus tetap diurus supaya ada sertifikat perlindungan. Betul. Sahabat Kanwil Jateng itu para UMKM terutama yang sudah mempunyai produk-produk harus didaftarkan supaya ada perlindungan hukum. Kalau misalnya tidak didaftarkan, tadi tidak ada perlindungan hukum ketika merek bapak dan ibu tuh digunakan oleh pihak lain gitu, karena tidak didaftarkan di DJKI gitu ya Mbak Iya, Marta. iya. Nah ini sebenarnya apa sih? Daftarnya kemana? Daftarnya kemana dan apa ada keharusan saya punya merek atau punya Mungkin karya biayanya Mbak Marta. intelektual Oh iya, oke. intelektual Kalau itu harus dikeluarkan Lain. gitu. Iya. Kalau daftarnya kemana? Ini banyak sekali ya. Kalau mau gratis apa mau yang bayar gitu ya? Pasti yang gratis terus Bisa. bayar Kalau gimana? kalau yang gratis tentunya teman-teman pelaku usaha bisa ke dinas terkait. Kalau di Indonesia ini ada Dinas Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, itu juga dinas-dinas baik di kabupaten kota maupun provinsi ya. Gitu. Ada difasilitasi Ada gratis. gratis, tapi tentunya dinas-dinas ini punya kuota. iya. Punya kuota di dalam 1 tahun itu ada berapa fasilitasinya itu ada. Jadi cepet-cepetan aja, Cepet-cepetan, Kalau memang mau free bisa dibiayai oleh dinas, cepet-cepetan aja. Biasanya dari dinas itu share ini ya kayak link pendaftaran gitu, Iya. pengajuan. Saya mau difasilitasi. Kalau misalnya mau nggak gratis gitu, mau bayar sendiri nih Pak, betul. bisa langsung aja daftar. Pengen didampingi datang ke kantor wilayah. Ada loket Ada loket di kantor wilayah hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian kalau mau mandiri karena sifatnya pendaftaran itu online ya Bu. Jadi online ya. nggak datang pun nggak apa-apa, dimanapun selagi ada internet lancar bisa. Itu bisa melalui merek.dgip.go.id itu kalau merek. Untuk merek. Kalau untuk seluruh rezim KI lainnya bisa lihat informasinya di dgip.go.id. Di situ lengkap sekali. Oke. Biayanya pun sudah tertera di situ lengkap. Oke, jadi sudah jelas ya, sahabat Kanwil Jateng harus didaftarkan dan sangat mudah gitu. Gampang ya. Tanpa biaya untuk mau gratis di Dinas Koperasi dan Perdagangan itu sendiri. Kalau mau bayar sendiri juga bisa gitu kan. Mandiri. Ya, lebih ini. Nah, berapa harganya gitu kan? Pembayarannya itu Macam-macam. PNBP ya, BNBP Iya, nih ya, nggak ada yang lain, Mbak. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. bukan Jadi pajak. masuknya ke negara ya, bukan ke kantor kita. Iya, gitu. Berapa itu biayanya, Mbak? Beda-beda Bu. Kalau merek untuk UMKM itu 500.000. 500.000. Kalau yang umum 1.800.000. 1.800.000 untuk pribadi ya, untuk pribadi tapi digunakan selama 10 tahun. Bayangkan, Murah ya. ya kan? Ini murah sekali Murah kok, Pak. sekali. Dan itu ada perlindungan hukum daripada Dan yang Bapak jelas dan jadi Ibu. ayam di sini. Iya betul, Nah, seperti kita Pak Bowo produksi. ayam ya Pak ya. Iya, Ketika ada betul. yang berani mengambil atau mencontoh atau memplagiat, Bapak bisa langsung Kalau sudah laporkan. besar brandnya Brandnya. bisa menggandeng Nah, ini Pak bisa Pak nanti bisa konten Bisa, kreator bisa. nih. Oh, oke. Iya, Bisa. kebetulan Mas Lando ini brand ambassador-nya apa, Bro? Kita udah kerja sama Top Score ini. Top Score, namanya. Ini salah satu Luar biasa. brand lokal yang nasional juga. Sudah ada beberapa store di Indonesia. Nah, ini kita sudah kerja sama mereka. Dan dipakai timnas juga. bukan. Jadi gini, yang saya pakai ini termasuk
jersey fantasi timnas. Nah ini yang pernah saya bilang mungkin di sosial media di Instagram itu saya pernah bilang jangan pernah beli barang tiruan, walaupun itu jersey timnas gitu. Jangan, daripada kamu beli barang tiruan, kamu beli aja jersey fantasi dari merek lain. Nah, seperti yang saya pakai, seperti Mbak Marta pakai itu jersey fantasi, jersey timnas tapi diproduksi bukan oleh official apparel. Nah, dan dari itu saya juga selalu bilang ke teman-teman yang mereka punya usaha apparel, merek-merek tertentu. Nah, itu biar daftarin supaya mendaftarkan merek mereka, karena kan tadi ada perlindungan hak merek, kemudian ada yang paling penting itu hak ekonomi. Ketika merek itu dipakai sama orang lain, jangan sampai kita nggak menerima hak ekonominya, dirugikan. Nah, itu yang selalu saya bilang ke teman-teman produsen aparel yang belum mendaftarkan mereknya, silahkan daftarkan. Mau tanya saya boleh, mau datang ke kantor juga boleh. Karena ketika merek kita dipakai orang lain tanpa izin, apalagi diproduksi secara massal, kita nggak dapat apa-apa gitu. Kalau kita punya perlindungan, itu paling enak ketika brand kita, merek kita dipakai sama orang lain, ada izinnya, ada kontraknya. Nah itu yang kita rasain. Bahkan kalau ada ada cerita dikit nih, salah satu brand di Solo, itu tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, di daerah Mojolaban, itu ada salah satu brand apparel jersey seperti ini untuk sepak bola, untuk lari. Dia sekarang lagi ngerjain project brand lari sama kita. Ada juga ngerjain proyekan tentang jersey yang ada lebih ke handwriting desainnya, baru kita kerjakan. Aparel itu sekarang jadi aparelnya timnas futsal dan timnas sepak bola Timur Leste. Luar biasa. Tapi sudah didaftarkan ya? Sudah didaftarkan. Kalau mau dicek namanya Oliver. Oliver, nanti dicek ya Mbak, benar sudah didaftarkan apa belum? Nanti aku cek di balik layar. Sudah didaftarin. Oliver Apparel itu salah satu merek yang dipakai timnas di luar Indonesia. Kan keren juga. Keren. Dari produk lokal segala macam akhirnya bisa. Artinya produk lokal pun ketika punya kualitas yang bagus nggak akan kalah sama brand-brand internasional. Betul. Itu dia ya. Ini kayaknya sudah siang, tapi saya kepengen ada satu closing statement dari Pak Bowo. Itu silakan Pak Bowo. Jangan pernah takut ungkapan di masyarakat. Dulu orang bilang sepatu roda olahraga menengah ke atas. Justru saya buktikan bahwa sekarang masyarakat sampai lapisan bawah pun bisa bersepatu roda. Oke, luar biasa. Itu salah satu inovasi Bapak untuk memberikan kemudahan olahraga sepatu roda ini sampai di tingkat bawah, bukan hanya di menengah ke atas. Nah, closing statement buat Mas Denny sebagai atlet bola dan konten kreator untuk mengedukasi Mas, gimana Mas ini? Oke. Sekali lagi jadi gini, kita berolahraga itu selalu memperhatikan kenyamanan. Dan apapun yang kita pakai harus memberikan kenyamanan. Sepatu, jersey, celana, kaos kaki, semuanya harus memberikan kenyamanan. Dan kenyamanan itu nggak perlu beli barang yang mahal, dan jangan cuma karena ngejar mereknya kalian jadi beli barang yang palsu. Jangan malu-maluin. Lebih baik kita beli brand lokal dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dari sisi kualitas dan kenyamanan nggak kalah sama brand internasional. Dan yang masih asli. Dan karena itu keren banget, karena dengan kalian membeli brand-brand lokal itu menggerakkan ekonomi di Indonesia. Sudah pasti. Dan itu Kanwil, sahabat Kanwil Jateng. Sekarang saya mau dengar dari Mbak Marta, analis kekayaan intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum ini. Bagaimana Mbak? Lindungi produkmu dengan daftar kekayaan intelektual. Oke, baik. Itulah sahabat Kanwil Jateng, bintang-bintang kita tentang tema yang sangat luar biasa sekali di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini. Dan kita sudah tadi dari A sampai Z sudah berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya yang keren-keren, yang luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bowo sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Bro Lando, terima kasih Mbak Marta. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mengedukasi sahabat-sahabat Kanwil Jateng. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2026.
Kekayaan intelektual dan olahraga siap berinovasi.